Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Purba dengan NIM 205220251. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan dari Kuliah Litigasi Pidana yang diampu oleh dosen Dr. Heri Firmansyah, SH, MPhum, MPA. Pada materi kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama ada sistem peradilan pidana dan yang kedua ada alat bukti dan keterangan terdakwa. Yang pertama sistem peradilan pidana. Pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan criminal justice system yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau criminal justice science. Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Kemunculan criminal justice system diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Tujuan sistem peradilan pidana: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Selanjutnya ada Integrated Criminal Justice System. Integrated Criminal Justice System adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Integrated Criminal Justice System dapat dijadikan sebagai sebuah sistem dan sebuah proses. Sebagai sebuah sistem maksudnya ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing subbagian dalam rangka penegakan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Muladi menegaskan bahwa makna Integrated Criminal Justice System dapat dikatakan juga sebagai sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: yang pertama, ada sinkronisasi struktural, structural synchronization. Yang kedua ada sinkronisasi substansi, substansial synchronization. Yang ketiga ada sinkronisasi kultural, cultural synchronization. Yang pertama ada sinkronisasi struktural. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegakan hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Crime Control Mode dan Due Process Mode. Crime Control Models atau CCM didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harus ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Crime Control Model lahir karena fenomena tingginya tingkat kejahatan yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan untuk menanggulanginya negara menggunakan hukum pidana. Atas dasar itu, Crime Control Model memberikan solusi agar dikedepankannya efisiensi waktu dalam menegakkan hukum pidana karena tingginya tingkat kejahatan. Efisiensi waktu menurut Crime Control Model meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Due Process Model mengutamakan pelindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Due Process Model merupakan reaksi terhadap Crime Control Model, karena dalam Due Process Model yang dititikberatkan adalah hak-hak individu, adanya pembatasan-pembatasan terhadap penguasa atau penegak hukum, dan menyamarkan kedudukan antara penuntut hukum dan terdakwa. Tak hanya itu, Due Process Model juga menganjurkan bahwa dalam penegakan hukum harus mengedepankan proses peradilan yang bersifat formal prosedural. Maksud dari formal prosedural adalah menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal atau melalui proses
atau keterlibatan lembaga peradilan yang independen dan memperhatikan kondisi berupa telah terpenuhinya hak dasar seorang tersangka seperti didampingi penasihat hukum. Nilai-nilai yang mendasari crime control model dan due process model. Crime control model. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Dalam melakukan penegakan hukum, yang paling diutamakan menurut konsep ini adalah efisiensi waktu. Yang ketiga, proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, speedy, dan harus tuntas finality. Dan model yang dapat mendukungnya adalah model administratif yang menyerupai metode manajerial. Asas praduga bersalah, presumption of guilt, menjadi syarat utama dalam efisiensi waktu penegakan hukum. Yang kelima, proses penegakan hukum menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif yang makna penemuan tersebut akan mengarahkan yang A. Tersangka dibebaskan dari penuntutan, atau B. Tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead guilty. Due process model. Yang pertama, due process model menolak informal fact-finding proses karena dapat menyebabkan kesalahan manusia atau aparat penegak hukum yang lebih besar. Sehingga dalam menentukan seorang yang factual guilt hanya dengan melakukan metode formal, educative, dan adversary fact-finding. Yang kedua, dalam due process model sangat menekankan kepada pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Yang ketiga, due process model bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti-authorian sehingga doktrin legal guilt sangat dipegang teguh. Kesetaraan di muka hukum menjadi hal yang paling utama. Maka dari itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitasnya kepada setiap orang yang kurang mampu. Selanjutnya, due process model menempatkan individu secara utuh. Yang paling utama dalam proses peradilan, pembatasan wewenang kepada aparat penegak hukum adalah yang sangat penting. Asas-asas dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada asas legalitas, legality principle. Asas legalitas, sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada kelandasan hukum tertulis. Artinya suatu perkara hanya dapat ditangani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Yang kedua ada asas kelayakan atau kegunaan, expediency principle. Sistem peradilan pidana harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam beroperasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga ada asas prioritas, priority principle. Sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesak. Yang kelima ada asas proporsionalitas, proportionality principle. Sistem peradilan pidana harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban. Penerapan hukum haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Yang kelima ada asas subsidiar, subsidiarity principle. Sistem peradilan pidana merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana yang lain dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari. Yang terakhir ada asas kesamaan di depan hukum, equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada pilih kasih, semua orang memiliki hak yang sama dalam penyelesaian permasalahan hukum. Selanjutnya ada jangka waktu penahanan. Yang pertama, kepentingan penyidikan. 20 hari dapat diperpanjang PU 40 hari. Kepentingan penuntutan, 30 hari dapat diperpanjang KPN 30 hari. Kepentingan pemeriksaan sidang, 30 hari dapat diperpanjang KPN 60 hari. Kepentingan pemeriksaan banding, 30 hari dapat diperpanjang KPT 60 hari. Kepentingan pemeriksaan kasasi, 50 hari dapat diperpanjang KMA 60 hari. Masih dapat diperpanjang 2 kali 30 hari jika terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindari di pasal 29 KUHP. Adapun syarat penahanan tersangka, yang pertama adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ada materi yang kedua mengenai alat bukti dan hak korban tersangka. Alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan
akan kebenaran suatu dalil atau pendirian pada semua tingkat pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Diperlukan alat-alat bukti guna membantu hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti alat-alat bukti itu penting sekali dalam penemuan kebenaran atau dalam untuk menemukan siapakah yang melakukan perbuatan pidana. Alat bukti yang sah terdapat di pasal 184 KUHP. Yang pertama ada keterangan saksi. Ditinjau dari urutannya alat bukti, keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Yang kedua ada keterangan ahli. Yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Yang ketiga ada surat. Yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang dan ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Yang keempat ada petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kelima ada keterangan terdakwa yang terakhir. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Materi selanjutnya ada hak korban tersangka, hak tersangka atau terdakwa. Yang pertama, mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Mendapat juru bahasa. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Yang kelima, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Mengenai keterangan terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 189 telah menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan sendiri di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bunyi dari pasal 189 yang menjelaskan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi pasal 187 yang menjelaskan keterangan saksi, yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri di muka sidang pengadilan dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Dalam hak-hak tersangka atau terdakwa, untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Selanjutnya ada keterangan terdakwa di luar persidangan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, akan tetapi dapat dipergunakan membantu menemukan bukti
di sidang pengadilan. Dengan catatan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kalau keterangan di luar sidang tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak berfungsi sebagai alat pembantu menemukan bukti di sidang. Jadi keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti, karena keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi keterangan terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Kemudian penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ataupun majelis hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 52. Sekian video paparan mata kuliah litigasi pidana tentang materi sistem peradilan pidana dan alat bukti dan atau keterangan terdakwa. Sekian video materi pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kurang, mohon dimaafkan.